riwayat Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama-sama menyimak video tadi dan ustadznya menyampaikan hadis lalu diterjemahkan. Namun ada yang aneh dari terjemah yang dibawa oleh ustadz tadi. Hadisnya yang disampaikan adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Lalu ustadznya menerjemahkan begini, siapa yang coba-coba membuat ibadah yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Terjemah ini aneh teman-teman ya. Anehnya terjemah ini tidak ada pada matan hadisnya. Hadisnya berbunyi, man ahdatha fi amrina hadza. Lalu diterjemah, siapa yang coba-coba membuat ibadah. Kata-kata ibadah itu tidak ada. Yang ada di sini adalah amrina, fi amrina. Amrina ini maknanya adalah perkara kami, urusan kami artinya urusan agama, bukan ibadah. Jadi kita tahu urusan agama itu bukan hanya persoalan ibadah saja, tapi juga mencakup persoalan yang lain. Persoalan muamalat yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Berkaitan dengan hukum wajib, mubah, makruh, sunnah, dan semacamnya. Jadi bukan hanya dalam persoalan ibadah, tapi juga dalam persoalan muamalat. Kalau diterjemahkan, dipersempit hanya pada persoalan ibadah, maka orang tersebut mempersempit atau mengurangi kesempurnaan agama Islam. Jadi seperti itu. Jadi salah jika diterjemahkan siapa yang coba-coba membuat ibadah. Salah, jangan diikuti terjemah ini. Apalagi redaksi yang lain dari terjemahnya. Yang tidak kami contohkan. Ini juga tidak ada. Yang ada adalah ma laisa minhu. Ma laisa minhu ini maknanya bukan yang tidak kami contohkan. Ma ini artinya perkara, ini adalah muhdasnya teman-teman. Karena ini menjadi maf'ul dari ahdasa. Kalau tadi terjemahnya siapa yang coba-coba membuat ibadah, itu seharusnya man ahdatha ibadatan. Ibadah itu kedudukannya menjadi maf'ul dari ahdatha. Ibadah itu adalah perkara yang dibuat-buat. Seharusnya begitu, bukan redaksi seperti ini. Ini redaksinya man ahdatha fi amrina hadza. Muhdasnya yang mana? Ma. Ini. Perkara yang dibuat-buat ini. Ma perkara laisah minhu. Yang bukan bagian dari amrina. Bukan bagian dari urusan kami. Bukan bagian dari agama. Maknanya seperti itu. Bukan yang tidak kami contohkan. Jadi kalau diterjemah yang tidak kami contohkan itu justru salah total, teman-teman ya. Jadi kalau kita terjemahkan, barang siapa yang mengada-ngada, yang membuat-buat dalam urusan kami, artinya dalam urusan agama, membuat-buat perkara yang bukan bagian dari agama itu, maka tertolak. Seperti itu. Kalau kita aplikasikan, gampang. Aplikasinya bagaimana? Kita coba cek per kalimat saja. Di sini dari kata man ahdatsah ay ansya'ah wa ikhtara'ah min qibali nafsihi, artinya menciptakan, memunculkan, membuat-buat, mengada-ngada. Lalu fi amrina. Amrina ini adalah ma syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluhu wastamarra al-amalu bihi. Jadi perkara yang sudah ada syariatnya dan bahkan sudah diamalkan. Perkara yang sudah ada syariatnya contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, membaca sholawat, tolong menolong. Itu perkara yang sudah ada syariatnya dan semacamnya. Jadi maknanya ini bukan dulu tidak dilakukan oleh Nabi, lalu sekarang muncul. Bukan itu maksudnya. Jadi amrina ini adalah syariat, sesuatu yang sudah ada syariatnya. Lalu kemudian syariat itu ada yang mengikat, prakteknya ada yang mengikat, ada yang prakteknya muwassa, prakteknya itu longgar.
Tinggal kita pilih nanti dalam konteks usul fikihnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita contohkan urusan agama ini seperti apa? Seperti sholat. Lalu ada orang yang mengada-ngada dalam urusan sholat sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Contoh misalkan, sholat duhur Rasulullah sudah mempraktekkan. Kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu adalah syariat yang mengikat. Rasulullah sudah mempraktekkan sholat duhur itu 4 rakaat. Lalu kok ada orang yang melakukan sholat duhur 5 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian ada orang yang melakukan sholat duhur kok tidak membaca surat Fatihah misalkan. Ataupun tidak membaca tidak membaca surat Fatihah, ya sholatnya tidak sah. Atau wudhu itu sudah ada syariatnya. Anggota yang wajib dibasuh ada 4. Lalu kok ada orang yang punya pemahaman yang wajib dibasuh kok hanya 2. Maka wudhu dengan mengikuti pemahaman itu, maka dia itu namanya mengada-ngada urusan agama yang berupa wudhu, mengada-ngada perkara praktek yang bukan bagian dari agama itu. Agama menetapkan 4 kok dia mengatakan 2. Jelas itu tertolak, teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya. Kalau misalkan prakteknya itu tidak mengikat, contoh seperti yasinan, itu kan praktiknya tidak mengikat. Syariatnya sudah ada. Yasinan di malam Jumat boleh tidak? Boleh. Bolehnya di mana? Karena yasinan itu adalah membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin itu disunnahkan kapan saja. Boleh dirutinkan kapan saja. Boleh dirutinkan malam Minggu, boleh. Dirutinkan malam Senin, boleh. Dirutinkan malam Kamis, boleh. Dirutinkan malam Jumat pun juga boleh. Karena merutinkan kebaikan, merutinkan ibadah, itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah merutinkan melakukan sholat di Masjid Quba setiap hari Sabtu. Sayyidah Fatimah merutinkan ziarah kubur setiap hari Jumat. Itu kan merutinkan namanya. Sahabat Bilal merutinkan sholat sunnah setelah wudhu. Nah itu sudah ada contohnya. Jadi kalau dirutinkan pada malam Jumat boleh, asalkan tidak sampai menafikan kesunahan di waktu-waktu yang lain. Yang tidak boleh itu jika menafikan kesunahan di waktu-waktu yang lain. Yasin tidak sunnah kecuali di malam Jumat. Itu tidak boleh. Surat Al-Kahfi hanya sunnah di malam Jumat. Selain malam Jumat tidak ada perintahnya. Itu juga tidak boleh. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi selama ada dalil-dalilnya, baik itu dalil umum, lebih-lebih dalil khusus, maka perkara tersebut itu masih masuk dalam wilayah agama. Makanya di sini dikatakan ma laisa minhu itu memang perkara itu menentang agama, menyelisihi agama. Atau tidak ada kaidah-kaidah agama sama sekali ataupun dalil-dalil yang bersifat umum. Selama masih ada kaidah-kaidah agama ataupun dalil-dalil agama yang bersifat umum, apalagi yang muasa prakteknya yang luas, tidak terikat, ya maka kita boleh melakukan dengan cara apapun selama tidak ada larangannya. Membaca Al-Quran boleh dilakukan kapanpun selama tidak ada larangannya. Kalau dibaca di kamar mandi sudah ada larangannya, maka tidak diperbolehkan. Jadi begitu. Lalu selanjutnya, tadi saya katakan, amrina itu bukan hanya persoalan ibadah. Di sini dikatakan ibadatan kanat au akdan. Jadi baik urusan ibadah ataupun urusan akad, urusan transaksi ekonomi. Di sini dicontohkan seperti wal bai'i ma'anahwin najisih wa ghairihi mimma nuhiya anhu li amrin khorijin. Jual beli dengan sistem najis. Najis itu lelang kalau tidak salah ya. Jual beli dengan sistem lelang tapi ada unsur penipuan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena sudah keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Ataupun hal-hal yang lain. Kalau di sini dikatakan contohnya seperti nadar berdiri, nadar puasa berdiri di tengah terik matahari tidak berbicara sama sekali, itu dibatalkan oleh Rasulullah. Itu karena apa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh agama, yang tidak dilegalisasi oleh agama. Jadi begitu pemahamannya teman-teman ya.
Makanya kita kalau menyikapi persoalan itu kita ikut ulama, jangan ego kita masing-masing. Apalagi kita ikut orang yang salah menerjemahkan hadis. Diingat, hadis yang diterjemahkan seperti tadi, siapa yang coba-coba membuat ibadah yang tidak kami contohkan, maka tertolak itu salah. Hati-hati, itu salah teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.